menyampaikan hasil CBN kami. Dengan saya di sini Aisyah Putri Deva, saya Lydia Fauzia, saya Natasha Rahma, saya Amjad Noval, saya Abdul Sedikan, saya Giano Pranata. Di sini yang pertama adalah pendahuluan bab 1, yaitu salah satu cara kegiatan untuk melatih kemampuan menganalisis dan membandingkan berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan suatu topik pembelajaran adalah dengan critical book review. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, mampu memahami isi buku secara lebih mendalam, dan dapat memberikan penilaian secara kritis terhadap buku yang dikaji, serta memahami konsep ekonomi manajerial secara lebih luas sesuai dengan mata kuliah ini. Selanjutnya dari kajian isi buku bab 1 yaitu ruang lingkup ekonomi manajerial. Jadi ekonomi manajerial merupakan suatu bidang ilmu yang membangun teori ekonomi dengan metode analisis teknik pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajer. Ekonomi manajerial berfungsi sebagai jembatan antara teori ekonomi dengan praktik bisnis terjadi di lapangan. Teori ekonomi konseptual diterapkan dalam situasi yang dihadapi oleh perusahaan memanfaatkan konsep ekonomi manajerial. Perusahaan dapat menganalisis berbagai alternatif keputusan tersedia sehingga dapat memilih keputusan yang paling menguntungkan serta meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha. Selanjutnya ringkasan isi buku bab 2 yaitu permintaan dan penawaran. Interaksi antara permintaan dan penawaran membentuk keseimbangan pasar yang menentukan harga serta jumlah yang diperdagangkan dalam kegiatan ekonomi. Sebuah permintaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Faktor-faktor tersebut antara lain barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau preferensi konsumen, harga barang, maupun barang pelengkap serta jumlah penduduk jumlah konsumen dalam suatu pasar. Selanjutnya ringkasan isi buku bab 3 yaitu estimasi permintaan. Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak hanya perlu memahami konsep permintaan secara teoritis, tetapi juga mampu memperkirakan atau mengestimasikan besarnya permintaan terjadi di masa yang akan datang. Estimasi permintaan sangat berkaitan dengan analisis data dan penggunaan berbagai metode statistik maupun ekonometrika. Menganalisis data dan penggunaan menganalisis data tersebut, perusahaan dapat memperoleh gambaran mengenai pola permintaan yang terjadi serta memperkirakan bagaimana permintaan tersebut akan berubah di masa depan. Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan analisis data menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam menjalankan kegiatan bisnis secara efektif. Ringkasan isi buku bab 4 yaitu forecasting. Forecasting atau ramalan merupakan kegiatan untuk memperkirakan kondisi atau permintaan suatu produk di masa yang akan datang berdasarkan data yang tersedia pada masa sekarang maupun data masa lalu. Tanpa adanya peramalan, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menentukan jumlah produksi, mengatur persediaan barang, serta merencanakan kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, peramalan menjadi salah satu alat penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Peramalan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peramalan jangka pendek, yaitu menentukan jumlah produksi atau persediaan barang dalam beberapa bulan ke depan, dan peramalan jangka panjang, yaitu menentukan investasi, pengembangan produk baru, atau perluasan usaha di masa mendatang. Selanjutnya ada ringkasan isi buku bab 5 yaitu teori biaya. Teori biaya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena berkaitan langsung dengan kegiatan produksi serta penentuan harga suatu produk. Biaya produksi merupakan seluruh pengorbanan ekonomi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Biaya tersebut dapat berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi. Dengan mengetahui berbagai jenis biaya serta hubungan antara biaya
dan tingkat produksi, perusahaan dapat mengelola kegiatan produksinya dengan lebih baik. Hal ini juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh kegiatan usaha. Selanjutnya ada ringkasan isi buku bab 6, yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan kegiatan untuk memperkirakan jumlah biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan produksi atau proyek berdasarkan informasi yang tersedia. Estimasi biaya juga berfungsi sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian kegiatan produksi. Dengan mengetahui perkiraan biaya yang akan dikeluarkan, perusahaan dapat menyusun anggaran secara lebih baik serta menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Estimasi biaya juga membantu perusahaan dalam menentukan harga produk, mengevaluasi kelayakan suatu proyek serta menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Oke, selanjutnya buku bab 7, yaitu teori produksi dan estimasi. Teori produksi dan estimasi merupakan konsep yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengkombinasikan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Faktor produksi yang umum digunakan antara lain tenaga kerja, modal, bahan baku, serta teknologi. Perusahaan harus mampu mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut secara tepat agar dapat menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang efisien. Teori produksi dan estimasi merupakan bagian penting dalam ekonomi manajerial. Dengan memahami hubungan antara faktor produksi dan hasil produksi, perusahaan dapat mengelola kegiatan produksinya dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar. Selanjutnya ringkasan isi buku bab 8, yaitu struktur pasar. Struktur pasar merupakan kondisi atau bentuk pasar 15 yang menunjukkan bagaimana hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu kegiatan ekonomi. Struktur pasar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pasar persaingan sempurna atau disebut pasar yang memiliki banyak penjual sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu pasar yang memiliki pasar satu penjual sehingga perusahaan dapat menentukan harga. Yang ketiga, pasar monopolistik, dan keempat, pasar duopoli. Dengan memahami berbagai bentuk struktur pasar, perusahaan dapat merancang strategi bisnis yang lebih cepat, meningkatkan daya saing, serta mencapai tujuan usaha secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada ringkasan bab 9, yaitu praktek penetapan harga. Penetapan harga merupakan salah satu keputusan penting dalam manajemen karena harga sangat mempengaruhi tingkat permintaan konsumen serta keuntungan yang diperoleh perusahaan. Menentukan harga suatu produk, perusahaan harus mempertimbangkan sebagai faktor seperti biaya produksi, tingkat peminatan pasar, kondisi persaingan, serta tujuan perusahaan itu sendiri. Dengan menentukan harga yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, mempertahankan posisi di pasar, serta memperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya dari pasal 10, yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan kebijaksanaan perusahaan dalam menjual produk yang sama kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menyesuaikan harga produk berdasarkan kemampuan atau karakteristik konsumen. Selanjutnya dari pasal 11, yaitu modal dalam ekonomi manajerial. Modal memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa adanya modal, perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Modal dapat digunakan untuk berbagai keperluan perusahaan seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, pembelian mesin produksi, serta pengembangan usaha. Dengan pengelolaan modal yang baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, serta mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Selanjutnya ada ringkasan isi buku bab 12, resiko kepastian. Resiko merupakan keadaan terjadinya peristiwa yang dapat
Ketidakpastian kondisi terjadinya peristiwa yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Kedua hal tersebut sering terjadi dalam kegiatan bisnis karena adanya perubahan kondisi pasar, perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi maupun perubahan selera konsumen. Selanjutnya pembahasan bab 3. Bab 3 kita tuh membahas perbandingan antara buku utama karya Imade Adriana dan buku pembanding karya Bastian Lubis dalam 12 bab ekonomi manajerial, mulai dari ruang lingkup, permintaan, estimasi, forecasting, biaya, produksi, struktur pasar, penetapan harga, diskriminasi harga, modal, hingga resiko dan ketidakpastian. Secara umum, buku utama lebih menekankan penerapan praktis konsep ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan buku pembanding lebih fokus pada penggunaan teori dan metode analisis untuk memecahkan masalah perusahaan. Perbedaan tersebut terlihat pada pembahasan setiap bab, di mana buku utama cenderung menyoroti implikasi manajerial, sementara buku pembanding lebih menekankan aspek teoritis dan analisis. Dari segi kelebihan dan kekurangan, buku utama memiliki tampilan menarik, bahasa sederhana, dan penyusunan materi yang sistematis sehingga mudah dipahami. Namun masih kurang contoh penerapan bisnis nyata dan desain kurang variatif. Sementara itu, buku pembanding memiliki tampilan formal, bahasa akademis yang jelas dan cocok sebagai referensi tambahan, tetapi beberapa materi disajikan terlalu ringkas serta minim ilustrasi visual dan studi kasus. Dengan demikian, kedua buku memiliki karakteristik yang saling melengkapi dalam mempelajari ekonomi manajerial. Selanjutnya ada bab 4, yaitu penutup. Yang pertama adalah kesimpulan utama. Ekonomi manajerial adalah jembatan antara teori ekonomi dan praktik bisnis untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Kedua, tentu sama-sama berkualitas dan membantu memahami konsep ekonomi manajerial, namun dengan penekanan berbeda. Buku utama lebih ke penerapan praktis dan aplikasi manajerial. Buku pembanding lebih ke analisis teoritis dan struktur keilmuan. Ekonomi manajerial sangat penting bagi manajer untuk menganalisis permintaan, produksi, biaya, pasar, dan resiko. Yang kedua ada rekomendasi. Pembelajaran kontekstual, memperbanyak contoh kasus nyata dari dunia bisnis, studi kasus dan ilustrasi. Itu tambahkan kasus aktual di setiap tahun. Selanjutnya ada pendekatan analisis, yaitu latih mahasiswa menganalisis masalah bisnis secara kuantitatif. Selanjutnya materi modern, yaitu masukan topik bisnis digital, persaingan global, dan analisis data. Selanjutnya referensi perguruan tinggi, yaitu jadikan kedua buku sebagai sumber belajar utama dan pendamping. Yang ketiga ada rekomendasi. Berpikir kritis, yaitu dorong mahasiswa untuk tidak hanya hafal teori, tapi juga mampu mengkritisi penerapannya. Metode interaktif, yaitu gunakan simulasi bisnis, diskusi kasus, dan PowerPoint. Selanjutnya visualisasi data, yaitu perbanyak grafik, tabel, dan diagram untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya teori dan praktik, yaitu kaitkan langsung setiap konsep dengan praktik di perusahaan nyata. Selanjutnya memberi referensi, yaitu anjurkan mahasiswa membaca sumber lain selain kedua buku. Menurutnya, ekonomi manajerial bukan hanya tentang memahami teori, tetapi tentang kemampuan mengambil keputusan rasional di tengah keterbatasan dan ketidakpastian. Oke, selanjutnya kita pusaka dan kita memakai yang pertama itu ada Diana dan Made dan Imade tahun 2001 tentang ekonomi manajerial yang diberikan pada lembaga penerbitan Universitas Nasional dan buku bandingnya Lubis dan Bastian tahun 2004 yang berjudul Ekonomi Manajerial di Bandung dan penerbitnya Media Jadi ini
kurang lebihnya mohon maaf.